Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Hadi Nisa. Saya dari kelas manajemen 21A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai balance scorecard. Balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja eksekutif sehingga perusahaan jadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Balance scorecard memberi perusahaan elemen yang dibutuhkan untuk berpindah dari paradigma yang selalu tentang finansial menuju model baru yang mana hasilnya menjadi titik awal untuk review, mempertanyakan, dan belajar tentang strategi yang dimiliki. Tujuannya untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif kepada para manajer dengan melengkapi ukuran finansial melalui metrik tambahan yang mengukur kinerja di berbagai bidang seperti kepuasan pelanggan, inovasi produk, dan lainnya. Fungsi dari balance scorecard yang pertama sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan Anda. Yang ketiga sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis. Yang keempat alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Yang kelima memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Yang keenam sebagai alat key performance indikator perusahaan. Yang ketujuh sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan. Yang kedelapan sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. Balance scorecard bisa dikatakan adalah sebagai alat ukur yang paling sederhana dalam perusahaan sehingga banyak kelemahan-kelemahannya. 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Perspektif keuangan merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Perbaikan tersebut dapat berupa gross operating income, return on investment, atau economic value added. Yang kedua, perspektif pelanggan. Dalam perspektif pelanggan, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Selanjutnya, manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansial. Apabila suatu unit bisnis ini ingin mencapai kinerja keuangan yang besar dalam jangka panjang, mereka harus menciptakan dan menyajikan suatu produk atau jasa yang bernilai lebih baik kepada pelanggan. Tolak ukur pelanggan dibedakan dalam dua kelompok, yaitu core measurement group, kelompok inti, dan customer value proposition, kelompok penunjang. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Tiap perusahaan mempunyai proses dan nilai yang unik bagi pelanggannya. Yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif balance scorecard (BSC) ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya, serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Penting bagi suatu badan usaha saat melakukan investasi tidak hanya pada peralatan untuk menghasilkan produk atau jasa, tetapi juga melakukan investasi pada infrastruktur, yaitu sumber daya manusia, sistem dan prosedur. Tolak ukur kinerja keuangan pelanggan dan proses bisnis internal bisa menjadi pemicu kesenjangan yang besar antara kemampuan yang ada dari manusia, sistem, dan prosedur. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.